Halo Aquarius, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang sosok yang akan mencari kamu ataupun ingin bertemu dengan kamu. Siapakah dia? Kita akan coba lihat ya. Tapi ingat, Aquarius ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Aquarius semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan positif nantinya. Aku juga berharap buat Aquarius semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya. Amin. Oke, kita akan cek dulu di sini energi kamu ya, ataupun dia seseorang yang ingin bertemu dengan kamu. Ingat, ini bacaan general, bisa saja resonate, bisa saja tidak dengan kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Oke, kita akan buka lagi kartunya. Ya. Untuk zodiak-zodiak yang terkoneksi dengan kamu, di sini ada Aries, Leo, Sagi. Oke, ada Aries, Leo, Sagi, ada The Magician, ada Two of Cups, Cancer, Pisces, Scorpio, Aries, Leo, Sagi, dan Cancer, Pisces, Scorpio. Itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu. Tapi ingat, jika di sini tidak ada zodiak orang yang kamu fokuskan dan cerita ini adalah cerita kamu, artinya ini resonate buat kamu. Tidak harus ada zodiak orang yang kamu fokuskan di sini jika ini adalah cerita kamu ya. Oke. Kita lihat di sini, di antara kamu mungkin dengan seseorang yang ingin bertemu dengan kamu ya, salah satu di antara mereka itu ada yang sudah berkonflik dengan kamu. Karena di sini ada Five of Wands. Konflik kamu ini tidak hanya dengan satu orang atau dua orang ya. Mungkin dengan banyak orang, bisa saja dia teman, bisa saja dia pasangan atau keluarga ya. Karena di Five, tidak hanya satu atau dua, bahkan ini bisa saja 5 orang ya. 5 orang ini mungkin ada yang konflik karena cinta, konflik mungkin merebutkan seseorang ya, atau konflik dalam hal pekerjaan, atau konflik dalam keluarga. Jadi ini terjadi. Nah, tetapi dengan konflik ini ya, aku melihat ada sebuah tindakan-tindakan yang mungkin seseorang itu lakukan. Orang yang mungkin sudah menyakiti kamu misalnya ya, seseorang pasangan atau cinta kamu dulunya ya, kamu mencintai dia, dia mencintai kamu, intinya saling mencintai. Namun mungkin ada konflik yang terjadi karena suatu hal, mungkin entah itu hadirnya orang ketiga, entah itu mungkin ada perbedaan ya, sehingga mungkin konflik itu terjadi. Namun pada akhirnya mungkin sebentar lagi dia akan mencari kamu. Dia akan bertindak ya untuk bisa bertemu dengan kamu. Karena apa? Karena mungkin ada dalam pikirannya itu ya yang ada hanya kamu gitu loh. Ya, mungkin saja dia juga merasa menyesal dengan apa yang terjadi pada kamu ya selama ini. Entah itu dia sudah nyakiti kamu, akhirnya dia sadar ya. Namun itulah yang memang harus dilakukan. Mungkin selama ini dia juga sudah stalking kamu, dia sudah mantau kamu ya. Apakah kamu sudah punya pasangan gitu loh. Dia kayak pengen tahu nih, apakah kamu sudah mendapatkan pengganti aku, ataukah kamu sudah menemukan yang terbaik gitu ya, ataupun apakah kamu itu sudah happy saat ini. Nah, dia pengen tahu nih, dia stalking kamu, dia mantau kamu ya. Sampailah dia di titik di mana ada keinginan dia pengen ketemu dengan kamu. Ya. Mungkin saat melihat foto kamu nih, kayaknya aku mulai kangen deh sama kamu. Kayaknya aku begini, aku begitu sama kamu ya. Terjadilah satu penyesalan pada dia. Nah, keinginan dia untuk bertemu dengan kamu begitu kuat dan akhirnya dia menjadi ada keajaiban. Keajaiban mungkin akan berpihak kepada kamu ataupun dia. Kalau seandainya memang dia itu adalah akan menjadi jodoh kamu, maka Tuhan akan memberikan sebuah takdir pertemuan antara kamu dengan dia. Jika tidak, kamu tidak akan diberikan satu kesempatan untuk bertemu dengan dia. Jadi kamu mikirnya gitu aja. Seandainya nih kamu kayak kesel nih selama ini, dia sudah nyakitin aku, dia sudah ngianatin aku ya. Aku tuh pengen dia jadi pasangan aku gitu loh. Tapi tetap juga nggak ada jalan, tetap nggak ada kesempatan. Nah, sekarang kamu berpikir, oh mungkin dia bukanlah yang terbaik buat aku. Jadi itu ya. Nah, jika kamu berpikir, aku yakin suatu saat nanti jika berjodoh, aku ketemu dengan dia. Ternyata takdir berpihak kepada kamu ya.
Makanya ada keajaiban. Walaupun mungkin kamu sudah pergi kemana, bahkan ada yang sudah memiliki pasangan ya, sudah menemukan pengganti, tapi kalau memang jodoh itu pasti akan ketemu. Oke? Jadi jangan terlalu terlalu berharap, terlalu uh, beranggapan bahwa dia harus dari jodoh aku. Enggak, jangan seperti itu ya. Karena jika berjodoh pasti kamu akan bertemu. Oke? Biar hati kamu itu tidak akan merasakan kesedihan, kekecewaan ya. Nah, di sini aku juga melihat ada Two of Cups. Pertemuan ini akan terjadi. Seseorang ini akan memang akan bertemu dengan kamu. Karena sudah begitu kuat keinginan dia untuk bertemu dengan kamu ya. Seolah-olah tidak bisa dibendung lagi hasratnya ya. Kayak keinginan dia itu kayak wah luar biasa sekali berhasratnya gitu loh. Seolah-olah aku merasakan kehadiran kamu di setiap mimpi aku, di setiap keadaan aku gitu loh. Aku selalu mikirin kamu, makanya dia seperti ingin segera untuk bertemu dengan kamu, untuk mengatakan apa yang ada dalam hatinya dia. Oke? Ini yang terbaca. Nah, mungkin konflik ini akan segera berakhir karena seseorang ini sangat ingin bertemu dengan kamu. Di sini aku melihat ada Child of Wands ya. Emang seperti ada kesempatan. Beberapa dari kamu itu punya kesempatan untuk bertemu, atau pertemuan itu sudah terjadi dan ternyata di kesempatan pertemuan itulah mungkin ditunjukkan bahwasanya satu sama lain itu kayak masih punya rasa yang sulit untuk dihilangkan ya. Jadi seseorang ini sih bukan harus masa lalu ya, bukan harus mantan juga gitu loh. Bisa saja orang di masa lalu tapi dulunya kamu dengan dia berteman, tapi kamu dulunya dengan dia itu mungkin hanya sekedar hubungan pekerjaan, tapi ada konflik gitu loh. Nah, mungkin ada penyesalan dari dia, "Oh, ternyata kamu itu tidak seperti apa yang aku pikirkan. Ternyata kamu baik, ternyata kamu ini, ternyata kamu itu," gitu loh. Ya, jadi seperti itu. Jadi seorang ini merasa, "Aku banyak kesempatan untuk bertemu dengan kamu, untuk meminta maaf sama kamu, ataupun kesempatan untuk menjalin suatu hubungan lagi dengan kamu," begitu. Nah, selanjutnya aku melihat di sini ada Knight of Cup. Seseorang ini seperti merasa sudah percaya diri, punya kepercayaan diri untuk bisa bertemu dengan kamu karena dia yakin gitu loh. Kalau saat aku bertemu dengan kamu, meminta maaf, tuh mungkin atau juga ingin mengatakan cinta, aku yakin kamu akan memberikan kesempatan untuk aku. Ada seseorang itu yang memiliki kepercayaan diri yang cukup tinggi ya, besar sekali kepercayaan dirinya, sehingga dia tidak punya rasa takut untuk ditolak ya, karena dia tahu itu resiko. Nah, namun dia sebenarnya sudah mencoba untuk mempelajari hubungan antara kamu dengan dia. Mungkin awalnya kamu dengan dia berteman, lalu dengan pertemanan itu muncullah rasa suka ya, dan di situ ada keyakinan dia, aku pengen untuk mengungkapkan semua hati aku kepada kamu. Aku yakin kamu akan memberikan kesempatan itu kepada aku. Nah, itu yang seseorang itu pikirkan di sini. Oke, kita akan coba lihat ya. Apakah benar? Nah, dari kata hatinya dia, seperti apa yang ingin dia ungkapkan kepada kamu? Apa yang ingin dia katakan kepada kamu saat bertemu dengan kamu ya? Kita akan coba lihat. Apa yang ingin dia katakan kepada kamu? Oke. I wonder if you are happy without me. Aku harap ya, kamu itu bisa bahagia tanpa aku. Atau aku ingin ya, aku ingin kamu itu bisa bahagia tanpa aku gitu loh. Jadi seseorang itu benar-benar berharap juga kalau kamu bisa bahagia tanpa dia, atau dia bisa bahagia tanpa kamu gitu loh. Tapi ternyata tidak ya. Dia seperti hilang arah saat tidak bersama dengan kamu. Dia seperti galau, dia hilang bukan hilang ingatan ya. Dia hilang gairah saat tidak bersama kamu ya. Nah, ini yang dia rasakan, itu yang ingin dia katakan kepada kamu sebenarnya. Aku itu tidak bisa jauh dari kamu loh sebenarnya, gitu ya. The time is just wasn't right for us ya. Ya ini aku melihat ya. Jadi ini dia mengatakan ya waktunya ya mungkin ada waktunya tidak tepat untuk kita. Mungkin dulunya saat berkonflik itu dia ngerasa dulu bukan waktu yang tepat untuk kita untuk bersama gitu loh. Mungkin inilah waktu kita untuk seperti untuk introspeksi diri, koreksi diri ya. Sehingga akhirnya kita tahu sama saling membutuhkan. Disitulah dia menginginkan untuk bertemu dengan kamu ya. Di sini ada juga dia mengatakan ya, ada isi hati dia, I'm afraid to contact you. Aku takut untuk menghubungi kamu. Jadi seseorang ini merasa kayak
takut banget karena mungkin saja dia itu kayak punya, salah ya, pastinya. Kalau orang punya salah pasti ya takut untuk menghubungi kita, takut gitu loh. Nah, tapi di sini mungkin pada akhirnya dia mencoba untuk, menguatkan keinginannya ya, menguatkan, mentalnya gitu ya, supaya bisa untuk bertemu dengan kamu, mengatakan apa yang dia rasakan, oke? Nah, di sini dia juga mengatakan, "You came closer than anyone." Kamu begitu datang, ya kamu begitu datang secepatnya kepada aku dibanding yang lain gitu loh. Intinya kamulah yang seseorang yang bisa hadir ke dalam hidup aku, yang bisa aku terima yaitu kamu gitu loh, ya. Nah, ada juga sih beberapa dari dia mengatakan, "You and I were too young." Kamu dan aku ya mungkin masih muda gitu loh. Ada juga dulunya itu kita masih muda, mungkin belum waktunya kita untuk berkomitmen atau untuk menikah gitu ya. Namun di saat ini kita sudah sama-sama dewasa ya gitu. Nah, dulu itu juga dia mengatakan, "I hide behind material things." Aku bersembunyi dari hal-hal materi gitu loh. Nah, mungkin saja dia ini adalah seseorang yang, eee, lagi menyiapkan ya, semua segala sesuatunya untuk, di hari depan bersama dengan kamu. Mungkin selama ini dia bersembunyi dari hal-hal materi ya, dia dulunya tidak punya uang atau mungkin dia sulit ya, tidak bekerja atau apa, tapi sekarang dia akan menunjukkan kepada kamu kalau aku itu saat ini udah mapan gitu ya, udah bisalah untuk memenuhi semua kebutuhan kamu begitu ya. Nah, itu beberapa dari dia, oke? Kita akan coba lihat dari kartu, percintaan ini ya. Apa yang akan terbaca? Sepertinya ini aku baca tentang percintaan ya. Oke. Apakah yang akan terbaca? Ya, mungkin ini juga sungguh mengejutkan juga sih bagi kamu ya. Tiba-tiba aja dia datang ke kamu dengan segala harapannya, dengan segala janji manisnya ya. Oh, ini banyak sekali. Kita ambil satu lagi ya. Ya. Nah, ternyata di sini dia merasakan ada healing. Ya, dia seperti hanya kamulah yang bisa menyembuhkannya. Hanya kamulah yang bisa membuat dirinya bahagia. Mungkin saja ya saat ini itu ada keadaan dia begitu terluka, begitu menderita, entah apa ya, entah karena konflik yang terjadi antara kamu dengan dia, atau dia tidak bisa hidup tanpa kamu ya, sehingga membuat dia kepikiran, jadi sakit gitu ya, jadi uring-uringan gitu ya. Nah, dan pada akhirnya dia ngerasa healing aku itu adalah sama kamu gitu loh. Aku bisa sembuh itu karena kamu ya. Ini ada balance. Dan kamu sama dia sebenarnya balance, seimbang, stabil ya. Nah, mungkin saja karena itu akhirnya dia berani untuk mendekat ke kamu lagi, berani untuk bertemu dengan kamu lagi. Oke, di sini kamu akan bisa menerima mungkin memberikan kesempatan kalian untuk dia ya. Yang awalnya sih sulit ya, memberikan kesempatan. Awalnya kamu mikir 2 kali. Kenapa? Sudah sering dulunya kamu yang memberikan kata maaf. Dia sudah melakukan kesalahan berkali-kali dan berkali-kali juga kamu memaafkan. Tapi mungkin ada suatu, kondisi, situasi di mana kamu tidak bisa memaafkan dia lagi. Disitulah konflik itu terjadi. Namun ternyata dia tetap tidak bisa jauh dari kamu. Di sini dia seperti ingin menyembuhkan dirinya ya dengan cara bersama dengan kamu, dekat dengan kamu. Ya, itu salah satu caranya. Di sini ada juga the past is now behind you. Ya, ini new possibilities. Ya, mungkin seseorang ini akan kembali ke kamu dalam versi yang terbaiknya dia. Dalam versi memang yang dia harapkan gitu loh. Aku tahu dulunya aku tidak layak buat kamu, tapi sekarang aku akan layak buat kamu. Nah, semua itu akan membuat hidup kamu itu ngerasa ya, oh, apakah aku nantinya tidak akan mengalami hal yang sama seperti dulu. Itu kamu juga merasakan adanya ketakutan, adanya kekhawatiran. Tapi di sini kamu berusaha untuk meyakinkan bahwasanya ya kalau dia adalah mungkin bisa saja akan jadi jodoh aku. Karena di sini kamu udah beranggapan kalau memang kamu adalah takdir aku, ya kita akan bertemu begitu. Ya semoga aja ya dia adalah takdir kamu dan akan bisa bertemu dengan kamu kembali. Oke? Uh, buat Aquarius mungkin ini yang bisa aku sampaikan. Apapun yang terbaca di sini, semoga bisa membuat kamu terhibur dan tercerahkan. Apapun itu. Jika tidak resonate sama kamu, semoga kamu bisa menemukan pesan-pesan positif di sini dan membuang hal-hal negatif dari dunia ini. Oke?
Sampai ketemu lagi Aquarius, dadah.